akan membahas tentang reaksi redoks. Ya, kita ketahui reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Di mana reaksi reduksi adalah reaksi yang melibatkan penangkapan elektron, sementara reaksi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan pelepasan elektron. Sebagai contoh, unsur Mg yang kemudian melepaskan elektronnya membentuk Mg2+ ditambah 2 elektron. Nah, Mg merupakan unsur yang tidak bermuatan atau bebas, sehingga bilangan oksidasinya nanti adalah 0. Nah, karena reaksi ini merupakan reaksi pelepasan elektron, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Kemudian contoh yang kedua, oksigen direaksikan dengan atau menerima 2 elektron akan membentuk ion O2-. Nah, karena O menerima elektron, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi, karena O menangkap elektron sebanyak 2 dan membentuk O2-, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, Mg merupakan unsur yang bebas, sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Sementara ketika dia melepaskan elektronnya akan membentuk ion Mg2+. Nah, di mana Mg2+ ini memiliki muatan sebanyak +2. Nah, di mana untuk aturan penentuan Bilox, untuk unsur yang memiliki muatan, maka bilangan oksidasinya sebesar dengan jumlah muatannya. Berarti bilangan oksidasi dari Mg2+ adalah +2. Nah, perubahan dari 0 menjadi +2 berubah sebesar +2 atau bertambah, perubahannya sebesar +2. Nah, di mana perubahan bilangan oksidasi ini adalah +2, dan perubahan bilangan oksidasi ini identik dengan jumlah elektron yang dilepas. Jadi, dari Mg yang bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi +2, itu berubah sebesar +2, atau perubahan bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, perubahan ini identik dengan jumlah elektron yang dilepas. Nah, kemudian untuk oksigen, bilangan oksidasinya karena dia unsur bebas berarti 0. Kemudian setelah menerima elektron akan membentuk ion O2- sesuai dengan jumlah muatan, berarti bilangan oksidasinya adalah -2. Perubahan dari 0 ke -2 artinya perubahan bilangan oksidasinya adalah sebesar -2. Nah, perubahan bilangan oksidasi sebesar -2 ini identik dengan jumlah elektron yang diterima atau yang ditangkap oleh atom oksigen. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya perubahan bilangan oksidasi itu adalah jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap oleh unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan, yang mengalami reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Oleh karena itu, reaksi reduksi merupakan reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi, sementara untuk reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kita lihat di sini, perubahan bilangan oksidasinya +2 identik dengan jumlah muatannya. Artinya jumlah elektron yang dilepas sebesar 2, sehingga disebut sebagai reaksi oksidasi. Maka di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari Mg menjadi Mg2+, terjadi perubahan bilangan oksidasi sebesar +2, sementara untuk reaksi reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke -2, turun sebesar -2. Kemudian contoh berikutnya adalah reaksi
antara Al yang kemudian melepas elektron sebesar 3 dan membentuk Al3+ ditambah 3 elektron. Nah, reaksi ini karena dia melepaskan elektron berarti disebut sebagai reaksi oksidasi. Kemudian contoh reaksi yang lain adalah kita lihat dulu bilangan oksidasi dari Al karena dia unsur bebas adalah 0. Kemudian membentuk Al3+ berarti bilangan oksidasinya sesuai dengan jumlah sebesar dengan jumlah muatan, yaitu +3. Nah, di mana perubahan dari 0 ke +3, perubahan bilangan oksidasinya adalah +3. Nah, perubahan bilangan oksidasi ini identik dengan jumlah elektron yang dilepas. Jadi, identik dengan jumlah elektron yang dilepas. Kemudian, untuk reaksi berikutnya, F2 menerima elektron akan membentuk ion 2F-. Nah, reaksi ini karena menerima elektron berarti disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, perubahan bilangan oksidasi dari F2 ke 2F-. F2 merupakan unsur diatomik, sehingga sama seperti unsur di atas, yaitu unsur Al, maka F2 memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Kemudian untuk F- sesuai dengan jumlah muatan, maka bilangan oksidasinya adalah -2 karena dikali dengan koefisiennya. 2 dikali -1 berarti -2. Nah, kemudian perubahan dari 0 ke -2 berubah sebesar -2. Berarti perubahan bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, perubahan bilangan oksidasi ini identik dengan jumlah elektron yang diterima. Kemudian untuk reaksi berikut, MnO4- ditambah menghasilkan Mn2+, jadi MnO4- berubah menjadi Mn2+. Nah, kemudian reaksi berikutnya C2O42- membentuk CO2. Nah, dari C2O42- berubah menjadi CO2. Nah, kita lihat MnO4- kita belum tahu berapa bilangan oksidasi dari Mn. Di sini kan yang mengalami perubahan itu adalah unsur Mn ya. Sehingga dalam senyawa MnO4- kita belum tahu berapa bilangan oksidasi dari Mn. Nah, berdasarkan aturan penentuan Bilox, ya bisa kita tentukan bilangan oksidasi dari Mn ini. Nah, untuk senyawa seperti MnO4-, maka bilangan oksidasi totalnya itu adalah sebesar jumlah muatannya. Nah, muatannya di sini sebesar -1. Berarti totalnya nanti adalah -1. Berarti Mn ditambah, kita belum tahu, berarti 4 dikali bilangan oksidasi dari O itu adalah -2. Berarti 4 dikali -2 sama dengan -1. Nah, selanjutnya Mn sama dengan 4 dikali -2 berarti -8. Berarti kita tuliskan -8 sama dengan -1. Nah, selanjutnya Mn -1 ditambah 8 berarti hasilnya adalah +7. Berarti bilangan oksidasi dari Mn di sini adalah +7. Nah, kemudian akan berubah sebesar, di sini muatannya adalah 2+, berarti sesuai dengan jumlah muatan, bilangan oksidasi dari Mn2+ adalah +2. Perubahan dari +7 ke +2 berarti berubah sebesar 5 elektron, artinya dilepas sebesar atau diterima sebesar 5 elektron. Pada MnO4- diterima sebesar 5 elektron. Nah, jadi perubahan bilangan oksidasi ini, perubahan bilangan oksidasinya sebesar -5. Nah,
perubahan bilangan oksidasi ini identik dengan jumlah elektron yang diterima, yaitu sebesar 5 elektron. Nah, karena dia menerima elektron, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi di bawah, C242- membentuk CO2. Kita setarakan C2 di sini ada C-nya ada 2, berarti di sebelah kanan harus dikali 2 juga. Berarti di sini 2 kali C, terus 2 kali 2, 4, berarti sudah sama di kiri. Nah, selanjutnya yang berubah bilangan oksidasinya di sini bukan O ya, tetapi adalah C. Jadi C yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, karena senyawa ini memiliki muatan 2-, berarti total bilangan oksidasinya atau bilangan oksidasi totalnya adalah -2. Nah, selanjutnya bisa kita cari bilangan oksidasi dari C ini atau karbon ini. Berarti 2C ditambah 4 dikali -2. Nah, di mana bilangan oksidasi dari oksigen adalah -2 sama dengan -2 karena totalnya adalah -2. Berarti kita bisa cari berapa bilangan oksidasi C. Berarti 2C ditambah atau dikurang -8 sama dengan -2. Kemudian 2C sama dengan -2 ditambah 8 berarti +6. Selanjutnya C berarti +6 dibagi 2 sama dengan +3. Berarti bilangan oksidasi dari karbon di sini adalah +3, tetapi karena indeksnya atau jumlah C di sini ada 2, berarti 2 dikali +3 berarti +6. Nah, selanjutnya di sini akan mengalami perubahan bilangan oksidasi, di mana untuk CO2 kita bisa ketahui bilangan oksidasi dari C ini dengan melihat bahwasanya CO2 ini merupakan senyawa yang netral, sehingga bilangan oksidasi totalnya adalah 0. Nah, jika kita cari bilangan oksidasinya berarti C ditambah 2 kali bilangan oksidasi O yaitu -2, berarti 2 kali -2 sama dengan 0. Berarti C sama dengan C dikurang 4 sama dengan 0, C sama dengan +4. Nah, bilangan oksidasi dari C di dalam senyawa CO2 adalah +4. Karena koefisiennya adalah 2, berarti kita kali dengan 2, berarti 2 dikali +4, maka nilainya adalah +8. Perubahan dari +6 ke +8 berubah sebesar +2 atau bertambah +2. Artinya C2O42- melepaskan elektronnya sebesar 2. Nah, oleh karena itu reaksi ini akan mengalami perubahan bilangan oksidasi sebesar +2. Jadi karbon mengalami perubahan bilangan oksidasi sebesar +2, dan reaksi ini karena mengalami pelepasan elektron sehingga disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, di mana C2O42- berubah menjadi 2CO2 ditambah 2 elektron atau melepaskan 2 elektron. Nah, untuk reaksi ini bisa kita tuliskan karbonnya juga di sini sebesar berapa? +3. Kemudian di sini +4.